Biasanya nih teman-teman, kalau kita dapat inbox dari seorang yang nyasar ke gigs kita ya, misalkan kita adalah seorang ilustrator, tiba-tiba ada orang yang nanya tentang layanan web design ya. Apa yang teman-teman lakukan? Ya, biasanya teman-teman bilang maaf, pekerjaan tersebut di luar scope gigs saya ya, di luar scope kemampuan saya, atau teman-teman biasanya merekomendasikan klien tersebut ke gigs lain atau gigs milik orang lain, seperti itu ya. Dan alhasil apa? Yes, alhasil klien tersebut pergi dan kita nggak dapat sesuatu ya. Nah, beda halnya dengan sekarang ada fitur terbaru dari Fiverr yang memungkinkan kita ketika merekomendasikan seseorang ke gigs lain karena kita nggak bisa menghandle layanan tersebut, kita dapat sesuatu dan sangat bermanfaat. Simak terus ya. Oke teman-teman, jadi di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Mei, Fiverr mengeluarkan sebuah fitur terbaru namanya Fiverr Freelance Referral Program ya. Beda dengan yang sebelumnya hanya 3 suku kata, Fiverr Referral Program. Sekarang ada tambahan satu suku kata nih, Fiverr Freelancer Referral Program. Ada kata freelancernya. Bedanya apa bang? Bedanya ya, kalau yang Fiverr Referral Program itu kita merekomendasikan seorang buyer untuk order jasa di Fiverr dan kita dapat komisi berupa earning, nanti masuknya ke earning balance. Nah, ada lagi sekarang namanya Fiverr Freelancer Referral Program yang 4 suku kata. Yang ini adalah terbaru. Ini adalah sebuah referral program di mana kita bisa merekomendasikan sesama freelancer. Mungkin dengan kata lain, oper-operan kerjaan ya. Jadi kalau ada klien masuk dengan scope yang tidak kita miliki atau kita tidak bisa menghandle-nya ya, misalkan desain grafis disodorin desain web karena klien tersebut nyasar, kita bisa merekomendasikan klien tersebut ke orang lain, ke gigs yang kita percaya, mungkin teman kita, atau kita bisa browsing di Fiverr gigs yang memiliki rating bagus ya. Nanti kita dapat sesuatu ya. Dan untungnya asiknya kita nggak cuma bisa merekomendasikan 1 orang, kita bisa merekomendasikan 3 orang dalam sebuah percakapan tersebut. Kalau yang ini keuntungannya apa bang? Sayangnya keuntungannya bukan uang teman-teman. Keuntungannya berupa Fiverr Credit. Jadi 2,5% dari transaksi kalian mendapatkan Fiverr Credit. Sekali lagi, Fiverr Credit ini bukan sesuatu yang bisa diuangkan seperti earning balance ya, tapi punya manfaat bagi kita, terutama bagi kita yang punya pekerjaan lain di luar Fiverr, dan kita nanti yang tadinya freelancer bisa menempatkan sebagai buyer untuk mengimprove sesuatu atau untuk mensewa jasa atau mensewa layanan untuk bisnis yang kita jalani. Dan mungkin juga bisa bermanfaat buat Fiverr kita kalau seandainya kita punya gigs yang butuh bantuan dari seller lain dengan bayaran berupa Fiverr Credit tersebut. Mungkin masalah Fiverr Credit akan saya bahas lagi nanti di akhir video ya, di penghujung video, kira-kira kegunaannya buat apa, buat masukan teman-teman, gimana cara memanfaatkan Fiverr Credit tersebut jika teman-teman seorang pebisnis online atau pekerja online yang butuh bantuan dari seller-seller di Fiverr. Nah, sekarang saya akan bahas dulu bagaimana mekanismenya ya. Kebetulan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin muncul nih terkait dengan Fiverr Freelancer Referral Program tersebut ya. Kenapa? Karena pasti akan muncul di beberapa beranda teman-teman atau di dashboard teman-teman tentang hal ini. Dan teman-teman mungkin ada beberapa yang bertanya namun kurang paham ya. Dan mungkin teman-teman udah ada yang ngeliat di halaman Fiverr-nya atau di komunitas Fiverr-nya, mungkin karena beda bahasa jadi kurang paham. Saya akan menjelaskan secara rinci ya. Jadi ya, fitur ini sudah muncul ya di bulan ini. Teman-teman bisa cek di setiap percakapan teman-teman sama klien teman-teman ya. Baik percakapan dalam order form ataupun percakapan melalui inbox chat. Ada sebuah icon yang bentuknya kayak icon orang, lalu ada tanda panah ke samping. Itu adalah tombol untuk mengaktifkan Fiverr Freelance Referral Program ya. Nah, jadi alurnya setelah teman-teman mengklik tombol tersebut, teman-teman tinggal copy paste aja seller-seller yang teman-teman percaya untuk menghandle pekerjaan yang datang dari klien nyasar tersebut ya. Teman-teman bisa nge-review atau melihat atau meneliti berapa ratingnya dan bagaimana respon para pembeli atau buyer dari seller-seller yang teman-teman rekomendasikan, atau teman-teman juga bisa merekomendasikan sesama Fiverr seller Indonesia mungkin untuk saling support ya. Jadi teman-teman bisa mensupport sesama seller dari Indonesia. Nah, pastikan orang tersebut bisa dipercaya dan punya reputasi yang bagus di Fiverr, baik dari segi ratingnya dan kepuasan pelanggan. Nanti teman-teman tinggal kopas aja username atau linknya ke percakapan tersebut, tentunya setelah mengklik tombol
yang saya bilang tadi, icon orang dan ada tanda panahnya. Itu adalah Fiverr Freelance Referral Program, gitu teman-teman. Oke, next kita akan bahas apa itu Fiverr Credit dan apa manfaatnya. Oke, jadi setelah teman-teman merekomendasikan klien yang nyasar tersebut ke teman kalian atau ke link yang kalian sebarkan tadi, seller yang kalian rekomendasikan, kalian akan dapat 2,5% dari transaksi yang klien tersebut bayarkan ke seller tersebut. Namun 2,5%-nya itu bukan earning, tapi Fiverr Credit. Misalkan si klien bayar $150, ya kan? Berarti 2,5%-nya kalian dapat $3,75. Dan ini disimpan sebagai deposit Fiverr Credit, yang fungsinya untuk apa? Untuk belanja jasa juga di Fiverr, ya. Mungkin teman-teman akan agak sedikit kecewa ya, kok bukan duit, kenapa nggak duit gitu ya. Ini kebijakan dari Fiverr, dan sebenarnya kita bisa menggali lebih dalam manfaatnya loh. Ketimbang kita hanya merekomendasikan orang, tapi kita nggak dapat apa-apa, gitu ya. Oh iya, di sini juga dibilang manfaat selain dapat Fiverr Credit, teman-teman juga dapat semacam badge atau lencana bahwa kalian adalah maklar terpercaya gitu ya. Jadi sistemnya oper-oper kerjaan kalian tuh seperti maklar, orang yang merekomendasikan pekerjaan yang nggak bisa kalian handle ke seller lain. Nanti akan dapat lencana bahwa kalian adalah orang yang bisa dipercaya untuk merekomendasikan klien Fiverr yang nyasar ke kalian ke Fiverr yang lain. Mungkin nggak tahu ya itu prestisnya apa ya. Kalau menurut saya teman-teman, saya kayak semacam dapat kepercayaan dari Fiverr untuk merekomendasikan agar bisnis di Fiverr ini terus berjalan. Jadi meskipun kalian nggak menghandle web design, tapi ada orang nyasar minta bikin web design, kalian tetap bisa merekomendasikan ke orang yang tepat. Jadi seperti itu. Baik lagi ke manfaat Fiverr Credit. Saya akan ngasih contoh ya. Misalkan saya adalah seorang manfaatnya apa ya? Manfaatnya Fiverr Credit apa ya? Selain dari uang ya, kalian kan pasti mengharapkan komisinya uang, tapi ternyata Fiverr Credit sesuatu yang tidak bisa ditarik tapi bisa dibelanjakan. Saya ambil contoh nih. Saya adalah seorang ilustrator, buka jasa Adobe Illustrator di Fiverr ya. Nah, ketika saya merekomendasikan orang dan dapat komisi berupa Fiverr Credit seperti yang tadi kita lakukan ya, Fiverr Credit itu bisa kita manfaatkan misalkan buat memboost views dari gigs kita sebagai seorang ilustrator. Mungkin kita bisa menyewa Fiverr seller yang pekerjaannya atau gigsnya sebagai internet marketer atau digital marketing ya, atau ngerti SEO. Kita bisa menyewa jasa tersebut untuk memboost atau meng-up gigs kita sehingga muncul di permukaan, atau dengan kata lain mempromosikan gigs kita agar ditemukan oleh seseorang melalui dengan cara membayar jasa dari Fiverr seller tersebut yang duitnya nggak perlu kita bayar, tapi pakai Fiverr Credit yang kita dapatkan dari aktivitas merekomendasikan orang tersebut, aktivitas referral. Itu contoh pertama ya teman-teman ya. Nah, contoh lainnya di luar konteks Fiverr deh. Misalkan saya selain seorang Fiverr seller, teman-teman juga tahu saya suka konten ya di YouTube ya. Nah, misalkan saya bikin channel ya dengan target audience luar negeri misalkan ya. Saya bikin kontennya pakai AI misalkan, khusus channel AI yang bikinnya pakai AI, dan saya nggak punya waktu untuk bikin konten AI. Saya bisa tuh gunain Fiverr Credit tersebut untuk nyewa jasa di Fiverr untuk bikinin konten AI ya. Selain buat nyewa jasa, juga bisa dibayar untuk gigs ekstra ya. Gigs ekstra teman-teman tahu ya, teman-teman juga pasti pernah bikin yang namanya gigs ekstra ya. Artinya gigs atau layanan tambahan dari jasa yang teman-teman jual. Nah, misalkan teman-teman udah berhasil dibikinin konten AI, tapi masih ada sisa Fiverr Creditnya dari hasil referral tadi ya. Masih ada sisa Fiverr Creditnya, teman-teman bisa minta jasa juga ke mereka, misalkan jasa untuk bikin optimasi SEO-nya ya, jadi kontennya di SEO kan, jadi metadatanya dikasih rekomendasi supaya metadatanya itu jadi bagus di YouTube sehingga mudah ditemukan. Atau gimana caranya, misalkan teman-teman nggak tahu caranya ngiklan di YouTube ya, teman-teman bisa minta tolong Fiverr seller dari Fiverr Credit tersebut ya untuk membayar jasa memasangkan iklan di YouTube ya. Atau misalkan ada seller di Fiverr yang menjual jasa posting di sosial media yang viewersnya banyak dari Amerika Serikat gitu ya. Misalkan teman-teman pengen ngincer target viewers YouTube di sana ya, teman-teman tinggal bayar aja pakai Fiverr Credit teman-teman ke seller Fiverr yang bisa ngepost video YouTube teman-teman di
audiens Amerika Serikat. Itu contoh salah dua, beberapa ya, beberapa contoh yang bisa teman-teman terapkan ketika mendapatkan Fiverr Credit. Artinya Fiverr Credit memang tidak bisa diuangkan, tapi bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang ujung-ujungnya mungkin bisa jadi uang juga, gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, tanggapan teman-teman gimana nih dengan adanya Fiverr Freelance Referral Program? Apakah cukup membantu? Apakah B aja, biasa aja, nggak terlalu ngefek? Ataukah teman-teman lebih suka ketika ada orang nyasar ke gigs teman-teman, membiarkan mereka pergi begitu saja, atau sekedar bilang maaf, layanan jasa tersebut di luar skup gigs saya atau di luar kemampuan saya, atau teman-teman lebih memilih merekomendasikan mereka menggunakan program tersebut dan dapat sesuatu, yaitu Fiverr Credit. Gimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen ya. Kali aja jadi masukan buat yang lainnya, dan masukan buat saya juga yang sama-sama belajar. Oh iya, ada sedikit catatan yang terlewat teman-teman. Jadi Fiverr Freelancer Referral Program ini hanya bisa didapatkan bagi teman-teman yang sudah mencapai level 1 ke atas ya, yaitu level 1, level 2, top rate, dan pro freelancer. Jadi teman-teman yang masih new seller belum bisa membuka atau fitur ini belum terbuka di teman-teman yang baru memulai Fiverr. Jadi harap bersabar ya teman-teman yang masih new seller.